Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Sudah jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan dari dinas, dari Koramil, dan semua hadirin, ayah, bunda, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di siang hari ini kita berkumpul di tempat ini dengan tujuan kita belajar bagaimana mendidik anak kita, sehingga tema pengajian kita ini temanya kajian parenting. Kajian parenting itu yaitu kajian bagaimana cara mengasuh anak kita. Maka dalam kajian ini goalnya kita nanti, ayah dan bunda fahami dan tolong konsentrasi sedikit karena waktu kita nggak lama. Goal kita di sini, kita akan menjadikan ayah bunda itu semuanya ikut terjun dalam mendidik anak. Kewajiban mendidik anak bukan kewajiban sekolah, bukan kewajiban pondok pesantren, tetapi kewajiban mendidik itu ada di pundak ayah dan bunda semua. Jika anak rusak, misalkan kita lihat di jalan-jalan seperti itu, kondisi anak-anak seperti itu, Allah tidak tanya kepada HP, Allah tidak tanya kepada masyarakat, tetapi nanti yang diminta pertanggungjawaban itu orang tuanya. Kemana orang tuanya? Maka itu goal kita di sini. Ayo, mari ayah, bunda, semuanya kita ikut dalam mendidik anak kita. Walaupun kita bermitra sama sekolah, kita bermitra sama pondok pesantren, nggak apa-apa. Tetapi bukan diserahkan wes gelondongan semua kepada sekolah. Pokoknya saya terima jadi anak saya pulang jadi anak soleh dan solihah, nggak bisa. Maka pendidikan kita di sini, kajian kita ini kajian parenting. Targetnya kita di sini, yang ingin saya sampaikan itu, mari kita itu dalam mendidik anak itu lebih rileks, kita lebih slow, kita lebih tenang, kita lebih husnudon kepada Allah Ta'ala, kepada anak kita. Anak kita itu hebat-hebat. Allah tidak keliru dalam menciptakan anak Anda. Anak Anda itu bukan produk gagal. Anak Anda itu manusia pilihan yang Allah berikan kepada Anda. Terus bagaimana kita itu mendidik anak kita? Ayo kita rileks, tenang, nggak usah berusaha-berusuh, nggak usah khawatir, nggak usah stres. Tidak usah kita terlalu takut dengan perkembangan zaman seperti ini. Kita masih punya Allah Ta'ala, dan Allah tidak mungkin menyanyiakan anak kita begitu saja. Oleh karena itu, sudah jemaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ayah dan bunda, tema pembahasan kita kali ini, dan waktunya sangat singkat sekali, kita tidak membahas tentang pendidikan fitrah secara detail karena panjang sekali. Tetapi kita akan mengambil satu poin pembahasan kita, yaitu tentang anak adalah karunia Allah terbesar dan amanah Allah terberat. Ini saya sampaikan nanti secara ringkas karena waktunya sangat singkat. Ini slide-nya bisa diputar ya, Ustaz ya? Ya. Allah telah memberikan karunia besar kepada Anda, wahai ayah dan bunda, dengan anak Anda. Anak itu adalah karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita. Ketika Anda dulu, ayah dan bunda yang belum menikah dulu, kita itu berpikir dengan menikah, saya laki-laki misalkan, saya menikah dengan wanita yang paling saya cintai di mata saya. Saya menggambarkan dalam pikiran saya, kalau saya menikah itu sudah kebahagiaan pelipur lara itu sudah saya dapatkan. Demikian juga seorang wanita menikah dengan laki-laki idaman, seakan-akan dengan menikah dengan laki-laki itu sudah saya itu gembira, sudah selesailah. Saya itu akan merasakan kebahagiaan pelipur lara sudah saya dapatkan. Rupanya
ayah dan bunda yang sudah menikah itu mendapatkan istri dan suami Anda bukan pelipur lara Anda, tetapi yang menjadi pelipur lara Anda itu adalah anak-anak Anda. Maka banyak orang menikah dengan wanita yang cantik sekali, seorang wanita menikah dengan laki-laki yang ganteng sekali, tapi ketika tidak punya anak, gersang hidupnya. Nabi Ibrahim alaihissalam yang saya sebutkan di situ slide itu, Nabi Ibrahim alaihissalam itu memiliki istri yang sangat cantik, namanya Sayyidah Sarah. Saking cantiknya itu, cerita ketika Nabi Ibrahim bersama istrinya ke Mesir, sampai Fir'aun saja tergila-gila dengan istrinya Nabi Ibrahim. Sampai akhirnya ditanya Nabi Ibrahim itu, Ibrahim ini siapa ini? Maka Nabi Ibrahim terpaksa berbohong. Nabi Ibrahim mengatakan, hadhihi ukhti, ini saudariku. Fir'aun menganggap itu saudari senasab, padahal maksudnya Ibrahim saudari seiman. Akhirnya Nabi Ibrahim dilepas, istrinya diambil. Sudah mau diperkosa, bayangkan 3 kali lagi, tapi dijaga sama Allah Ta'ala sehingga Fir'aun itu terikat, nggak bisa gerak tubuhnya. Sampai akhirnya dilepas. Sarah itu kemudian diberikan hadiah perempuan, budak, namanya Hajar. Lama Nabi Ibrahim itu nggak punya anak, gersang sekali hidupnya. Sampai akhirnya dari Hajar ini Nabi Ibrahim memiliki anak laki-laki pertama, namanya Ismail. Kemudian nanti berjalan waktu 13 tahun lagi, Nabi Ibrahim memiliki anak laki-laki kedua, namanya Nabi Ishak. Apa kata Nabi Ibrahim dalam doanya beliau kepada Allah setelah diberikan 2 anak laki-laki ini? Nabi Ibrahim mengatakan dalam surat Ibrahim ayat 39, Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishak. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah mengaruniakan kepada saya 2 anak laki-laki, yaitu Ismail dan Ishak. Inna rabbi lasami'ud du'a, sesungguhnya Tuhanku sangat mendengar doa seorang hamba, yaitu doa saya. Ada juga seorang nabi namanya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu istrinya mandul. Sampai akhirnya ketika kakaknya Nabi Zakaria, yaitu Imran, memiliki anak perempuan namanya Maryam. Kemudian anaknya diwakafkan di masjid. Setelah itu diadakan sayembara siapa yang mau mengasuh Maryam. Akhirnya Nabi Zakaria ikut. Sayembaranya apa? Setiap orang bawa kayu, tulisin namanya masing-masing. Nanti kayu-kayu dikumpulkan, dilempar di sungai. Siapa yang kayunya naik ke atas melawan arus sungai berarti menang. Nabi Zakaria ikut. Sampai akhirnya Nabi Zakaria ketika kayunya dilempar, kayunya naik ke atas, sehingga yang merawat Maryam itu Nabi Zakaria. Setelah itu alhamdulillah Nabi Zakaria berdoa terus, nggak pernah putus asa walaupun istrinya mandul. Kemudian setelah itu dikabulkan sama Allah Ta'ala, diberikan anak laki-laki namanya Yahya. Maka itu Allah Ta'ala berfirman, wa Zakaria idznada rabbahu. Ingat Nabi Zakaria ketika terus berdoa kepada Allah Ta'ala, Rabbi la tadarni fardan, Tuhanku jangan engkau jadikan saya hidup sebatang kara. Padahal Nabi Zakaria punya istri, tapi istri tidak bisa menjadi pelipur lara. Anak itulah yang akan menjadi pelipur lara kita. Akhirnya Allah Ta'ala mengatakan fastajabna lahu, kami kabulkan. Wa wahabna lahu Yahya, kami berikan anak laki-laki namanya Yahya. Wa aslahna lahu zaujah, kami perbaiki istrinya. Maksudnya apa? Rahim istrinya yang mandul diperbaiki sama Allah Ta'ala, akhirnya bisa melahirkan. Lanjut Ustaz ya. Nah, ini ada tulisan saya di sini, fahami Bapak dan Ibu, fahami ini penting. Problem pendidikan sekarang adalah banyak orang yang siap menjadi sosok suami dan istri, tetapi jarang sekali yang siap menjadi ayah dan bunda. Ini fahami ucapan saya ini. Kenapa pendidikan kita itu mogol hasilnya itu? Kalau kita lihat pendidikan ulama-ulama salaf kita, Imam Syafi'i masih kecil saja sudah ilmunya luar biasa. Ulama-ulama kita zaman dulu, Masya Allah, kuat sekali ilmu mereka. Pertanyaan, kenapa kok zaman sekarang itu kayak anak kita itu mogol? Kayak kita lah itu. Kayak kita semua kan itu, yang mogol-mogol seperti ini itu. Sudah umur 40 tahun, 50 tahun, hasilnya apa? Jasa untuk Islam apa yang sudah kita curahkan? Belum ada. Kenapa seperti itu? Fahami di sini. Karena banyak di antara kita yang siap menjadi suami dan istri. Sehingga kalau kita mau menikah dulu,
Insya Allah kita semuanya merasakan lah itu. Kalau kita dulu mau nikah, kita pelajari fikihnya, bagaimana cara nikah antara Z, A sampai Z, bayangkan itu. Tapi yang menjadi pertanyaan, ketika kita mau punya anak, kita nggak pernah belajar bagaimana didik anak dari A sampai Z itu kayak apa gitu. Padahal Anda itu punya anak itu naik kelas gitu. Jadi kan kita itu nanti ada 3 kelas ini. Pertama kelas kita jomblo. Yang dulu kita masih jomblo-jomblo itu kan kelas jomblo kita ini. Setelah itu alhamdulillah kita naik kelas dengan nama ayah, nama suami dan istri karena kita menikah. Naik kelas kita itu. Tanggung jawabnya lebih berat. Setelah itu Allah menaikkan kelas kita lagi, memberikan kita karunia anak menjadi sosok suami dan istri. Naik kelas kita ini. Semakin kita naik kelas, pendidikan itu tanggung jawab semakin besar. Tapi sayangnya itu kita nggak siap untuk menjadi sosok ayah dan bunda. Akhirnya apa yang kita kerjakan ketika kita itu nggak bisa menjadi sosok ayah dan bunda bagi anak kita? Akhirnya pendidikan anak kita serahkan semuanya ke sekolah. Mas Ustaz, yang penting saya kerja, dapat duit, saya bayar uang masuk, SPP, anak saya pasrah bongkoan kepada sekolah. Pulang, pokoknya anak saya harus soleh solihah, hafal Quran, sholatnya rajin, jadi orang soleh pokoknya itu. Kalau anaknya gagal, di mata orang tua nggak seperti itu. Sekolahnya masalah ini. Kenapa kok sekolahnya seperti ini ya? Pendidikannya kayak apa itu? Maka kalau di kita, di sekolah kita itu, kita balik. Kalau ada anak yang bermasalah, orang tuanya kita salahkan. Kita panggil orang tuanya. Pak, Bu, pendidikan Anda di rumah itu kayak apa gitu? Kok anaknya seperti ini gitu? Ya, nanti bisa diterapkan Ustadz ini di sini. Ya, jadi kalau ada anak yang bermasalah, orang tuanya yang disidang, bukan gurunya yang dimarahi kan gitu. Kenapa? Karena sekolah itu bukan Superman gitu. Berapa waktu sih anak di sekolah kan gitu? Sejak bayi sama orang tua gitu. Lahir sama orang tua, sampai anak sekolah baru diserahkan ke sekolah kan gitu. Sehingga apa? Anda yang menjadi masalah itu Anda gitu. Maka itu menyerahkan totalitas pendidikan anak kepada sekolah itu keliru fatal. Jadikan sekolah itu sebagai mitra kita. Terus siapa yang wajib mendidik anak? Yuk kita sebagai orang tuanya gitu. Ya kita lanjut. Maka terus bagaimana kita sekarang kalau kita itu harus siap-siap menjadi sosok ayah dan bunda? Maka ayah dan bunda, mari kita ikut campur dalam pendidikan anak kita. Kalau orang bertanya, Ustadz, lah kan saya nggak punya gelar gitu. Saya juga bukan orang guru kan itu. Saya kan bukan guru, saya nggak bisa ngajar dan yang lainnya. Fahami ini ayah dan bunda. Allah itu memiliki makhluk yang sangat luar biasa ini. Allah ciptakan anak kita. Anak kita itu mahal sekali. Lebih mahal daripada emas dan permata anak kita itu. Allah ketika menciptakan anak kita yang sangat-sangat hebat, Allah akan menitipkan kepada orang yang paling tepat. Kayak kita misalkan Anda punya emas, ini anak Anda aja lahirnya 4 kilo gitu, apalagi sudah gede sekarang, sudah beratnya 15 kilo, 20 kilo, berarti Anda kayak punya emas 20 kilo gitu. Ketika Anda itu mau nitipkan emas itu kepada siapa? Kepada orang yang Anda lihat paling layak untuk menerima amanah itu. Demikian juga Allah Ta'ala. Rupanya ayah dan bunda, jatuhnya pilihan Allah itu Anda. Sehingga apa? Anda itu adalah orang terbaik versi Allah yang bisa merawat anak Anda. Jadi Anda adalah orang terbaik versi Allah untuk merawat anak Anda. Sedangkan sekolah itu lembaga terbaik versi Anda. Yang bisa benar pendapat Anda itu bisa salah, tapi kalau Allah tidak pernah salah. Terus bagaimana caranya itu? Kita nggak usah takut kita untuk ngajar anak. Anda itu guru terbaik. Maka mari ayah dan bunda kita ikut terjun dalam mendidik anak kita. Kita itu nggak usah khawatir tentang anak kita. Allah sudah mempersiapkan semua. Anda itu tidak usah ngajari anak. Anda tidak usah kayak bikin anak dari awal itu. Tidak, karena Allah sudah mempersiapkan semua. Biarkan Allah yang menjadi pendidikan terbaik bagi anak kita. Sedangkan kita itu hanya merawat saja, kita itu hanya mengawasi saja, kita itu hanya menjadi
rekannya anak kita saja itu, tapi nanti Allah yang akan mendidik anak kita. Maka itu Allah dalam menciptakan anak kita itu, Allah menciptakan dalam bentuk yang terbaik. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Tin ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Kata para ulama, fi ahsani taqwim, yaitu takwim itu bentuk secara fisik badan. Kenapa kok tangannya itu ada jarinya ada 5, kemudian mata kita seperti ini bentuknya, hidungnya kok lubangnya di bawah nggak di atas misalkan itu. Kemudian setiap jari itu ada kukunya, itu semuanya Allah sudah pas dalam menciptakan anak kita dan kita. Kemudian kata para ulama, fi ahsani taqwim itu juga terbaik bentuk secara dalamnya, yaitu karakternya. Jadi anak kita itu casingnya terbaik, isinya juga terbaik. Casingnya anak kita itu Masya Allah, penciptaan lebih hebat daripada binatang. Demikian juga Allah memberkahi bagi anak kita itu karakter. Itu sudah Allah siapkan dalam diri anak kita. Anak kita itu sudah diciptakan, di dalamnya itu ada karakter yang terbaik. Tinggal kewajiban kita itu menjaga karakter itu supaya tidak rusak dengan hama dari luar. Kita jaga karakternya. Allah menciptakan manusia itu di atas fitrah. Slide berikutnya. Manusia diciptakan di atas fitrah yang lurus, sehingga apa? Semua anak kita lahir itu sudah dalam kondisi fitrah. Semuanya lahir dalam kondisi fitrah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Rum ayat 30, fa'akim wajhaka lidini hanifah, tegakkanlah wajah kamu untuk agama yang lurus. Fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha, itulah fitrah Allah yang Allah fitrahkan kepada semua manusia. La tabdila li khalqillah, enggak ada perubahan. Tidak ada perubahan dalam fitrah ini kecuali nanti manusia merubahnya. Kemudian juga dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Muslim, slide yang berikutnya, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, inni khalaqtu ibadi hunafa kullahum. Aku menciptakan semua hambaku itu dalam kondisi hanif, lurus. Fa'atathum syayatin, kemudian syaitan datang dan merusak fitrah mereka. Jadi apa? Anak itu diciptakan sudah lurus, nanti anak itu akan dirusak sama lingkungan. Dan nanti pahami di sini, yang paling banyak merusak fitrahnya anak itu orang tuanya. Nanti akan kita jelaskan sedikit. Demikian juga Rasulullah SAW beliau bersabda, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada anak yang dilahirkan kecuali semuanya dilahirkan dalam kondisi fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi. Orang tua, ini pahami, orang tua yang merubah fitrah anak itu menjadi Yahudi, au yunasiranihi, atau merubah menjadi Nasrani, au yumajisanihi, atau merubah menjadi Majusi. Fahami ya ibu-ibu, fahami ini penting, yang saya sampaikan penting sekali ini. Anak kita itu diciptakan sudah hebat sekali, bersih anak kita itu. Nggak ada namanya anak lahir pembohong, nggak ada. Semua anak itu lahir dalam kondisi mereka jujur. Pertanyaan, kalau anak ada pembohong, misalkan kok ini anak kelas 1 SD sudah biasa bohong mulutnya itu, berarti orang tuanya lah yang merusak lisannya anak itu sehingga menjadi pembohong. Gara-gara apa? Misalkan orang tua ngomong sama anaknya, nak, nanti kalau ada tamu bilang Abi lagi keluar, padahal Abinya tiduran itu. Nah itu yang rusak pola pikir anak. Oh berarti jadi orang itu harus ngomongnya seperti itu kan itu. Berarti siapa yang rusak itu? Orang tua. Semua anak itu, coba tanya ibu-ibu ya. Ibu-ibu ketika punya bayi itu biasanya bangunnya jam berapa, Bu? Anak bayi ibu itu bangunnya pagi semua, sebelum subuh udah bangun itu. Ya kan? Kok tiba-tiba anak ketika dewasa itu susah sekali dibangunkan sholat subuh itu? Karena orang tuanya yang merusak fitrah itu. Nah, tidur lagi, belum waktunya bangun itu. Ayo tidur, dinenenin lagi, tidur lagi putranya kan itu. Bangun nanti jam 7. Aktivitas sudah selesai, orang tuanya baru nak bangun sudah selesai. Ini terbentuk selama 7 tahun loh. Akhirnya apa? Menjadi rusak karakternya itu. Gara-gara apa? Gara-gara orang tua. Saya tanya sekarang ibu, bapak, karena biasanya yang paling cerewet itu ibu gitu, makanya saya serang ibu terus gitu. Maaf ya ini, maaf.
Anak itu, saya tanya, karakternya suka belajarnya? Suka. Dan anak itu kreativitasnya tinggi sekali. Panci saja bisa jadi kapal gitu. Bener gak itu? Wong anak itu sapu saja bisa jadi kuda-kudaan kan gitu. Luar biasanya kan itu. Ranjang saja bisa jadi kapal pecah bagi mereka kan itu. Luar biasa anak gitu. Tembok saja yang bersih seperti itu, coret-coret sama mereka, sampai hebat mereka tulisan mereka itu kan kreativitas mereka belajar. Jika seandainya mereka itu dibiarkan, diarahkan, dibersamai, kemudian diarahkan pelan-pelan, nanti anak itu akan diam. Tahu, oh nak, cara nulisnya itu bukan di tembok, itu di kertas caranya itu. Oh, rupanya saya nulis di tembok itu keliru. Dan yang lainnya. Tapi sekarang yang terjadi apa? Anak itu sukanya dimarahi. Akhirnya ketika anak itu pengen mengeluarkan ide kreativitas mereka dalam belajar, ditahan semuanya sama orang tua, larinya pasti ke HP anak itu. Ya, anak mau coret-coret tembok dilarang, nggak boleh. Anak pegangan sapu, nggak boleh. Anak pegangan panci, nggak boleh juga. Anak keluar hujan-hujanan, nggak boleh. Terus kemana gitu? Larinya ke HP. Maka itu fahami di sini, ibu-ibu ya, saya katakan. Anak menjadi pecandu HP. Anak menjadi pecandu HP itu, aktor yang merusaknya itu orang tuanya. Ini maaf ya, saya ngomongnya seperti itu. Jadi orang yang merusak, yang nanti akan ditanya sama Allah di hari kiamat itu orang tuanya. Kenapa? Karakter anak itu nggak suka HP. Karakter anak itu sukanya gerak. Coba kita punya anak ya, kita punya anak masih kecil, dia sedang main HP, coba tawarin, ayo nak, mainan air. Milih mana itu? Antara HP sama air, pasti lebih suka air karena senang. Coba anak misalkan lagi main HP, tawari, nah ayo kita hujan-hujanan sama api, main bola sambil hujan-hujanan. Anak lebih suka main bola. Kenapa kok anak itu nggak mau gerak? Karena setiap mau gerak disalahkan sama orang tuanya. Mau gerak sedikit salahkan itu. Akhirnya apa? Larinya ke HP. Lama-lama, oh rupanya HP itu asik sekali fiturnya itu. Setelah itu menjadi kecanduan. Dan itu nyata loh. Ini saya terapkan. Maka itu zaman sekarang itu kita nggak bisa menjauhkan anak dari HP totalitas, nggak bisa, memang. Tapi jangan sampai anak itu menjadi kecanduan. Bagaimana caranya? Anak itu dibersamai untuk membuat sebuah kegiatan-kegiatan yang positif. Anak itu akan lupa dari HP itu. Dan itu saya praktekkan juga untuk anak saya. Untuk saya praktekkan, terkadang anak lagi main HP, saya tes pas lagi hujan, ayo nak HP, daripada kamu main HP mending kita hujan-hujanan, yuk main bola. Anak langsung ditinggal HP-nya, main bola dia itu. Tetapi apa? Kita membersamai. Ya, maka pahami di sini, yang paling banyak merusak fitrahnya anak itu orang tua. Maka orang tua di hadapan Allah nanti, orang yang pertama kali akan ditanya sama Allah Ta'ala. Bukan sekolah, bukan pondok pesantren, bukan masyarakat, bukan HP, bukan. Tetapi nanti yang akan ditanya itu adalah orang tuanya. Kenapa? Karena yang merusak itu orang tuanya. Kemudian ada poin penting dalam pendidikan anak sesuai dengan fitrah mereka. Ini ada 5 poin. Ya, atau ini waktunya cukup nggak ini 5 poin ini? Yang pertama, setiap anak adalah hebat. Setiap anak adalah hebat. Yang kedua, setiap anak memiliki potensi dan kekurangan yang berbeda-beda. Yang ketiga, pendidikan ibarat menumbuhkan tanaman. Nanti gambarannya kayak apa nanti saya gambarkan. Kemudian yang keempat, pendidikan mengikuti tahapan fitrah anak. Jadi pendidikan itu ada tahapannya. Nanti akan kita sebutkan sedikit. Kemudian yang kelima, peran orang tua dalam pendidikan anak sangat penting. Jadi ada 5 poin penting yang nanti akan kita bahas di sini. Kalau tidak cukup ya berarti nggak ada masalah. Yang penting beberapa poin itu sudah tersampaikan. Karena saya itu poin di sini yang akan saya sampaikan itu intinya, ayah, bunda, mari kita didik anak bersama. Jangan diserahkan totalitas kepada sekolah. Karena pendidik terbaik itu Anda. Bukan sekolahan, bukan ustadz, bukan ustadzah. Anda itu pendidik terbaik bagi anak-anak Anda. Kita masuk di tahapan pertama atau poin pertama. Setiap anak adalah hebat. Semua anak yang dilahirkan itu semuanya hebat semua.
Kenapa hebat? Yang pertama, Allah telah menciptakan mereka dengan penciptaan terbaik, yaitu Allah itu menciptakan anak Anda dengan penciptaan yang luar biasa, fi ahsani taqwim yang tadi saya sebutkan. Yang kedua, alasan yang kedua, Allah sudah menginstal dalam diri anak fitrah yang lurus, yaitu semua anak itu apa? Dia itu punya fitrah. Fitrah itu apa? Sekarang kalau saya tanya, Ustaz, fitrah itu apa sih? Fitrah itu Islam. Sehingga anak yang meninggal sebelum balik masuk surga. Kenapa? Karena fitrah itu bukan kosong. Ya pahami gini ya. Fitrah itu bukan kayak kertas kosong, botol kosong, nggak ada isinya, bukan. Fitrah itu kertas yang sudah ada goresannya, botol yang sudah ada isinya. Anda tinggal membuka, memanfaatkan. Allah sudah memberikan isi dalam diri anak Anda itu, sehingga tidak ada namanya istilah mumpung masih kosong anak itu. Enggak. Konsep pendidikan digital, yaitu yang menggambarkan anak itu kayak kertas kosong, botol kosong, itu nanti konsepnya namanya konsep tabula rasa. Kertas kosong yang dicetuskan sama John Locke, tapi John Locke itu komunis, ateis, nggak percaya sama Tuhan. Menggambarkan anak itu kayak kertas kosong. Pendidik itu apa? Menggambar. Sehingga bahwa anak itu kayak tanah lempung, terserah pendidiknya mau dibikin segi empat atau segitiga atau bulat, terserah pendidiknya. Kalau kita mengatakan tidak, anak itu sudah berbentuk. Ada yang anak itu bentuknya segi empat, segitiga, pemberian dari Allah Ta'ala, tinggal Anda itu menikmati hasilnya saja, isi yang sudah Allah Ta'ala berikan kepada Anda. Sehingga apa? Anak itu semuanya fitrah, dilahirkan itu semuanya fitrah. Fitrah itu sudah ada isinya, dan semuanya itu isinya itu potensi-potensi kebaikan. Kemudian ketiga, setiap anak sudah dibekali, Allah sudah membekali setiap anak perangkat untuk perkembangan. Anda itu nggak usah khawatir gitu, nggak usah terlalu khawatir bagaimana perkembangan anak nantinya gitu. Wong anak saja ya, bayi, ketika masih bayi dalam janin, tidak pernah sekolah, tidak pernah daurah, tidak pernah kursus bagaimana keluar dari janin. Anak itu tahu keluarnya itu kepalanya dulu gitu. Saya tanya, ibu-ibu pernah ngajari anak nggak? Ketika diraim, nak, nanti kalau kamu keluar kepala dulu ya, jangan kakinya gitu. Nggak pernah diajari, kok tahu gitu. Allah sudah memberkali ilmunya. Sampai anak kita lahir, anak kita tidurnya cuma telentang. Siapa yang ngajari anak supaya belajar tengkurap? Kemudian anak itu sampai belajar merangkak, sampai akhirnya berdiri jatuh, kemudian belajar terus sampai akhirnya bisa berjalan dan berlari. Siapa yang ngasih ilmu itu? Siapa gitu? Allah yang mengajari. Anak dulu nggak bisa ngomong terbata-bata, belajar ngomong ditertawakan sama banyak orang. Anak nggak pernah takut dan nggak pernah mutung gitu. Seperti kita kan belajar dimarahi guru sampai mutung kita gitu. Anak kita fitrahnya masih lurus, ditertawakan, ngomong, nggak pernah putus asa. Sampai akhirnya anak kita bisa ngomong dengan fasihnya. Kok sekarang anak sudah gede kita ketakutan semua? Nanti anak kita gedenya kayak apa itu? Wong Allah itu sudah ngajari anak kita itu dari kecil, dari bayi sampai nanti mati sudah diajari sama Allah Ta'ala gitu. Tinggal Anda itu apa? Anda itu membersamai saja itu. Anda itu membersamai, itu sudah disiapkan semuanya sama Allah Ta'ala gitu. Kemudian yang keempat, Allah sudah membekali dalam diri anak sarana untuk belajar. Sarana untuk belajar itu apa sih? 3. Yang pertama apa? Pendengaran. Yang kedua penglihatan. Yang ketiga akal. Maka itu Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam kondisi bodoh kita itu. Kita semuanya kan bodoh semua, tapi Allah sudah memberikan perangkat untuk belajar. Faja'ala lakumus sam'ah. Yang pertama pendengaran. Kita sudah belajar dengan pendengaran itu sejak dalam rahim. Kita sudah mulai belajar dengan dengar. Oh, kalau manggil bapak itu namanya ya. Oh, ini namanya ibu. Oh, ini namanya makan. Itu kita sudah belajar di telinga. Ketika kita keluar, kita mulai melihat, oh itu gunung itu kayak gitu bentuknya. Oh, ibu itu kayak gitu bentuknya. Belajar dari mata. Setelah kita nanti sudah mulai tamyiz, mulai berpikir, kita nanti belajar dengan pemikiran kita. Maka apa? Kita itu nggak usah khawatir. Semua anak kita itu pembelajar yang tangguh dan hebat semua itu. Nggak usah Anda ajari. Ya paham ini ucapan saya itu. Semua anak itu pembelajar yang tangguh. Tinggal orang tua itu tugasnya apa? Memberikan ruangan.
Nah, silakan belajar, aman, tentram kamu di tempat ini, belajar sepuasnya. Nggak usah khawatir kita bagaimana anak nanti belajarnya. Kalau ada anak nggak mau belajar, berarti fitrahnya rusak. Siapa yang merusak? Orang tuanya. Yang merusak orang tuanya. Semua anak kita itu pembelajar tangguh semua itu. Nggak ada namanya anak itu mutungan. Tapi ketika zaman sekarang, kenapa anak itu malas-malesan belajar, baca nggak mau, ini nggak mau? Karena fitrahnya dirusak. Sehingga tergambar dalam pikiran orang tua anak itu apa? Belajar itu nggak asyik. Kenapa belajar nggak asik? Setiap saya mau mengeksplor apa yang saya inginkan, saya dimarahi. Ini dimarahi, ini dimarahi. Akhirnya apa? Berarti belajar itu nggak asik, mau dimarahi terus kan gitu. Ya paham ya ibu-ibu ya. Terus bagaimana kalau kita itu pengen anak kita itu berkembang cara belajarnya? Anak itu diberikan ruangan. Saya sendiri itu, karena alhamdulillah saya sama istri itu kan konsepnya sama dalam masalah pendidikan. Biasanya ayah dan bunda menyamakan satu misi antara bapak dan ibu saja itu susahnya, masya Allah itu. Bapaknya pengennya santai, ibunya pengennya digas wes pokoknya anaknya itu. Akhirnya apa? Pendidikan itu nggak nyambung antara konsep bapak dan anak, nggak nyambung gitu. Antara konsep bapak dan ibunya nggak nyambung. Anaknya nanti yang pusing gitu, mikir bapak dan ibunya itu beda konsepnya itu. Maka yang pertama itu, kalau kita pengen pendidikan keluarga itu berhasil, ayah dan bunda sering duduk bareng. Ayo kita rapatkan, kita mau bawa kemana pendidikan anak kita ini. Kalau saya dari awal seperti itu, alhamdulillah saya sama istri saya sepakat, yaitu apa? Saya tugasnya hanya membersamai anak, memberikan ruangan yang aman bagi anak. Akhirnya waktu itu saya pindah dari mertua, karena kalau sama mertua nggak bisa itu, seringnya dimarahi itu sama mertua itu, ya wes nggak bisa itu. Rumah, tempat yang aman bagi anak untuk mengeksplor keinginan dia, sehingga tembok coret-coretan kayak kapal pecah, wis ancur-ancuran. Sampai saya itu berikan rak untuk anak saya ya, buku-buku itu, wis bukunya morak-marik lah istilahnya itu. Kenapa? Karena itu fase belajar anak sampai akhirnya nanti tahu anak itu, oh cara buka buku itu seperti ini, cara nulis itu seperti ini. Dan sekarang ini anak saya, ini saya lakukan, ini anak saya bawa ini. Anak saya itu nggak pernah saya ajarin baca, nggak pernah saya ajari calistung, bahkan nggak tak sekolahkan TK waktu itu. Mau tak coba, berhasil nggak itu? Alhamdulillah, anak saya belajar nulis sendiri, belajar baca sendiri, dan sekarang sehari bisa 1 jilid buku itu selesai dibaca. Dan sekarang bacaannya bukan novel, kalau awal-awal masih novel, sekarang buku-buku berat loh, nggak main-main itu. Itu sekarang sama anak saya itu sudah dibaca semua itu. Kenapa? Karena itu perlu tahapan. Nggak bisa orang anak langsung pinter membaca, langsung suruh duduk anteng, nggak bisa, ada tahapannya. Yang penting apa? Kita itu berikan ruangan bagi anak untuk mengeksplor apa yang mereka inginkan, dan aman. Kenapa? Karena orang tuanya paham. Oleh karena itu ada ceritanya. Ada seorang ilmuwan India, nanti silahkan buka di YouTube atau di Mbah Google, banyaklah. Ada seorang ilmuwan namanya Sugata Mitra. Itu sampai dia memenangkan Nobel internasional waktu itu. Dia itu seorang pengajar teknologi IT, komputer di sekolah favorit terkenal di India. Maka dia itu berpikir, kenapa kok yang belajar sama saya itu cuma orang kaya gitu? Apakah orang-orang miskin itu nggak bisa belajar IT gitu? Belajar komputer. Akhirnya dia penasaran, datang ke tempat yang kumuh. Setelah itu dia bikin konsepnya itu, pernah Pak Anies Baswedan itu pernah datang ke sana. Foto-fotonya banyak itu Pak Anies itu. Jadi tembok ruko dijebol sama dia, kemudian ditaruh komputer. Taruh komputer, tempel di tembok. Setelah itu dia nyewa guru. Tugasnya apa guru itu? Guru itu cuma di belakang ngomong sama anak-anak yang di situ, bagus, mantap, maju. Sehingga apa? Ini anak-anak kumuh, gak pernah ngenyam sekolah. Mereka nggak pernah tahu namanya sekolah, orang-orang pedalaman, kumuh-kumuh itu. Akhirnya apa? Anak-anak diundang, nah ini ada mainan baru namanya komputer. Setelah itu mereka pada ngotak-ngatik, belakangnya cuma gurunya ngatain, bagus, pinter, ayo maju terus, nggak usah takut. Mereka ngotak-ngatik sendiri, dalam 1 bulan, semua fitur komputer mereka kuasai semua. Kemudian setelah itu Sugata Mitra datang, kemudian mereka minta buku-buku bahasa Inggris, karena aplikasinya pakai bahasa Inggris. Dibawakan buku bahasa Inggris, belajar sendiri, selesai semua mereka itu. Maksudnya itu apa? Anak kita itu hebat-hebat.
Tinggal Anda itu frekuensinya itu disamakan dengan anak. Kalau anaknya itu pengennya kayak orang tua, duduk anteng, bacanya rapi. Orang tua itu kan kebanyakan buku untuk pajangan kan gitu. Bener nggak? Anda beli buku selama ini untuk apa? Pajangan, taruh di lemari, lemarinya masih bagus, masih tenceling kinclong semua gitu. Anak nggak seperti itu. Anak butuh belajar, sehingga buku-bukunya dorarek semua kan gitu. Coba misalkan Anda beli mainan. Kalau pengennya orang tua itu kan mainannya itu masih bagus, taruh di lemari, dilihat itu masih ada gitu. Anak nggak bisa seperti itu, dibongkar semua sama anak kan gitu. Berarti apa? Frekuensi antara anak dan orang tua ini itu samakan gitu. Ya, jadi semua anak kita itu hebat. Anak kita itu nggak ada yang nggak hebat. Semua anak itu hebat. Semua anak itu suka ke masjid. Coba lihat itu anak-anak itu, semuanya senang ke masjid. Tapi kenapa kok akhirnya ketika sudah mulai dewasa mereka nggak pada mau ke masjid? Karena setiap datang ke masjid dimarahi sama takmir masjid kan itu. Akhirnya anaknya diusir, dimarahi, ya bosan setelah itu ke masjid kan gitu. Sehingga apa? Anak itu butuh tempat untuk mengeksplor keinginan dia itu. Maka orang tua harus menjadi mitra bagi anak, berikan ruangan bagi anak untuk bisa mengeksplor dengan aman. Tinggal apa? Ya kita namanya orang tua itulah yang terbaik, bukan sekolah. Kalau sekolah nggak bisa gitu. Sekolah nggak bisa, namanya sekolah kan sudah kita itu kumpul banyak anak, ya harus tertib kan gitu. Tetapi pendidikan sebelum masuk sekolah itu di sini. Anak itu dieksplor keinginan mereka dengan diberikan ruangan yang aman bagi mereka. Kemudian saya ucapkan di situ di slide berikutnya, lihatlah anak dengan kacamata kehebatan mereka. Niscaya kita bisa bersyukur kepada Allah yang telah mengaruniakan kepada kita anak. Maksudnya gini, ayah dan bunda, Anda tidak pernah bersyukur kepada Allah akan anak yang dititipkan kepada kita selama Anda tidak melihat dengan kacamata positif. Tapi kalau Anda melihatnya kacamata negatif, yang ada cuma membosankan, menyebalkan. Sehingga apa? Anda menganggap anak itu, ya Allah, Allah muji saya dengan anak yang luar biasa nakalnya seperti ini. Kenapa? Karena Anda melihatnya kacamata negatif. Tapi kalau Anda itu melihat dengan kacamata positif, anak kita itu luar biasa. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan anak ini kepada saya. Kenapa? Anak saya itu hebat. Kenapa saya bisa seperti itu? Karena saya melihat dengan kacamata positif, bukan negatif. Kemudian saya katakan di situ, ini sebuah ucapan seorang ilmuwan besar dunia. Dia mengatakan, selama Anda melihat kehebatan ikan pada kemampuan memanjat pohon, atau melihat kehebatan monyet dalam berenang, maka selamanya Anda akan berpikir bahwa ikan dan monyet itu produk gagal dari Allah Ta'ala. Ya, paham ya? Anda melihat ikan yang renangnya Masya Allah top sekali itu, tapi Anda nggak melihat itunya. Anda itu melihatnya, oh kalau ikan itu bisa manjat pohon, top itu. Sampai kapan ikan itu bisa manjat pohon? Nggak bisa selama-lamanya. Demikian juga Anda ketika melihat monyet manjat pohon, luar biasa. Tapi kalau Anda tidak melihat ke sini, Anda malah melihatnya kalau monyet itu bisa renang, top sekali itu. Akhirnya apa? Anda akan melihat monyet dan ikan itu produk gagal dari Allah Ta'ala. Demikian juga apa? Ketika Anda itu melihat anak Anda. Kalau Anda itu melihatnya bukan pakai kacamata positif, yang ada cuma menyebalkan anak kita itu. Anak kita itu kayak produk gagal dari Allah Ta'ala gitu. Sehingga Allah mengaruniakan kepada saya anak itu produk gagal. Kenapa? Karena kita melihatnya dengan kacamata negatif. Contohnya gini, saya contohkan ya, Bapak dan Ibu. Kalau saya punya anak, cerewetnya naudzubillah wis, ngomong nggak pernah berhenti itu. Pertanyaan, kita juluki anak itu apa gitu? Anak saya itu cerewet sekali Ustadz, gimana supaya diam? Ya kan? Kenapa? Karena Anda menganggap cerewetnya anak kita itu negatif. Coba sekarang kita balik pemikirannya itu. Wah, anak saya itu hebat sekali, ngomongnya banyak sekali, top anak saya kan gitu. Kenapa? Karena saya melihat potensi besar ketika anak saya itu pintar ngomong, kayak jadi ustadz, kayak jadi motivator, kan harus pintar ngomong kan gitu. Seperti saya misalkan, saya kan ya kelebihan saya itu kan ngomong gitu. Saya itu kalau dikasih mic, sakit pusingnya itu hilang gitu. ini saya itu. Tapi kalau mic-nya diturunkan, pusingnya kembali lagi gitu. Masya Allah, pusing sekali itu.
Sehingga saya itu kalau sudah ngomong mau berapa jam tak layani itu. Anda mau 10 jam siap saya itu. Tinggal andanya siap nggak kan gitu loh. Kenapa? Potensi saya di sini gitu. Saya kalau sudah ngomong, apalagi diskusi sama orang, kayak mau tak makan orang itu gitu. Saking semangatnya saya ngomong itu sampai dia itu harus tunduk sama saya itu. Itu motivasi saya itu. Jadi kehebatan saya di situ. Butuh orang-orang seperti ini tuh butuh gitu loh. Ya kan? Lah ketika Anda punya anak kok pinter ngomong, pinternya itu apa provokator lah itu. Ayo sana, wes mantep itu kan gitu loh. Nah, itu kalau nanti duduk di partai yo. Jadi ada orang yang seperti itu potensi. Jangan Anda melihat itu negatif. Contohnya lagi, saya contohkan. Ustadz, anak saya itu keras kepala. Saya kalau ngomong A mesti dibantah, ngomong B dibantah itu. Aduh, ini musibah yang Allah berikan kepada saya itu. Karena Anda melihat itu musibah gitu. Negatif yang Anda lihat kan itu. Coba kalau melihat orang keras kepala itu hebat. Hebatnya di mana? Dia calon-calon pemimpin top dia itu. Seorang pemimpin itu dia punya prinsip gitu. Dan dia berani bertanggung jawab untuk membantah pendapat yang lain kan gitu. Sampai dia bisa ditundukkan pendapat dia kan itu namanya pemimpin. Kalau pemimpin ya ikut, ada pendapat lain ya ikut, ini bukan pemimpin seperti ini. Ya paham ya? Contohnya lagi misalkan saat anak saya itu cengeng sekali, sukanya nangis, sukanya di kamar, nggak mau ketemu sama orang. Ini nanti dewasanya kayak apa Ustadz gitu? Anda pikirannya itu negatif kan gitu. Coba sekarang kita pikir, orang-orang yang cengeng, orang-orang yang sukanya duduk di kamar, nggak mau ketemu sama orang, ketemu sama orang malu, potensinya apa? Dia itu seorang ilmuwan, penulis handal. Ini nanti kalau nulis novel, orang yang baca novel nangis semua itu. Nggak mungkin setingkat Syalbani misalkan, orang yang mengkritiki riwayat hadis itu. Nggak mungkin kerjanya Syalbani itu ngopi di sana, kongko di sana, nggak bisa. Duduk di kamar, baca kitab-kitab para ulama kan itu. Ada orang yang nggak bisa ketemu dengan orang, dia kerjanya di dalam ruangan. Ya paham ya, Bapak dan Ibu ya, bisa dipahami ya maksudnya. Maka itu maksudnya di sini perlu saya sampaikan itu, lihatlah anak itu dengan kacamata positif. Niscaya kita itu tenang, jiwa kita itu nggak terlalu gerusa-gerusu, nggak terlalu khawatir masa depan anak kita, karena kita melihatnya dengan kacamata positif. Nah, tinggal mindsetnya Bapak dan Ibu dirubah. Kemudian saya sebutkan di situ, membuat anak menjadi orang hebat dan baik lebih mudah daripada menjadikan dia menjadi anak rusak. Ini prinsip kayak kebalik dari pikiran kita itu. Sekarang kalau pertanyaan ini, anak rusak, anak baik. Pertanyaan, lebih mudah yang mana Bapak dan Ibu? Menjadikan anak menjadi rusak, menjadikan anak menjadi baik, itu lebih mudah yang mana? Pikiran kita kan yo lebih gampang yang rusak Ustadz kan itu. Saya katakan tidak. Membuat anak itu menjadi baik itu lebih mudah. Kenapa? Karena anak itu sudah fitrah gitu. Anak itu untuk menjadi rusak itu perlu pendidikan, perlu perubahan kan itu. Nggak ada namanya anak itu lahir LGBT, nggak ada. Ya kan? Nggak ada namanya anak lahir pengedar narkoba, pecandu narkoba, nggak ada. Itu semuanya butuh proses. Merubah fitrah itu proses lama. Maka itu apa? Anak itu semuanya hebat. Menjadikan anak kita menjadi orang hebat, menjadi orang baik, itu lebih mudah daripada menjadikan anak kita itu menjadi orang rusak. Kita masuk ke poin yang kedua. Setiap anak memiliki potensi dan kekurangan yang berbeda-beda. Anak ibarat kampak yang ada sisi tajam, itu namanya potensi, dan ada sisi tumpul, adalah kekurangan. Terus bagaimana caranya itu? Asah potensinya dan siasati kekurangannya. Jadi gini, anak kita itu kayak kampak. Namanya kampak itu ada sisi tajam yang digunakan untuk memotong kayu, ada sisi tumpulnya. Tumpul nggak bisa dipakai kan ya? Pertanyaan sekarang Bapak dan Ibu saya tanya, Anda itu kalau mau ngasah kampak, yang diasah yang mana Bapak dan Ibu? Yang mana ini? Nanti saya tanya prakteknya loh. Ini kampak, yang mau diasah itu yang mana biar tajam itu? Jelas kita katakan sisi tajamnya Ustadz. Nggak mosok sisi tumpulnya diasah kan itu goblok sekali kan itu. Oke, sekarang saya tanya Bapak dan Ibu, kalau anak itu pulang bawa rapot, kan banyak sekali pelajaran itu. Nilai matematika Masya Allah 9. Nilai ini hafalan Qur'annya merah tua gitu. Bukan merah muda itu, tua sekali itu nilainya itu. Hafalannya wes dedel wes pokoknya itu anak itu.
Pertanyaan saya tanya, ini nilainya ada yang hitam, merah tua. Saya tanya sekarang ibu-ibu, yang Anda lihat yang mana? Yang merah tua kan? Pertanyaan, setelah itu yang diasah yang mana? Merah tua. Nah, kamu hafalan Qur'annya lemah ini. Berarti apa? Kamu besok les. Berarti apa? Ngasah kampaknya yang mana ini? Ya kan? Anda itu ngasah kampak yang tumpul ini. Akhirnya apa? Pendidikan itu membosankan, hasilnya nol putung. Kenapa? Karena yang Anda asah selama ini itu yang tumpul gitu. Coba kalau sekarang kita lihat, kita mindsetnya kita rubah. Kita lihat rapotnya anak. Wush, Masya Allah, anak saya itu matematikanya top sekali nih. Nah, kamu konsentrasi matematika saja. Yang lain sekedar lulus. Gak apa-apa, yang lain nilainya jeblok apa, yang penting kamu lulus. Ini saya kok anak itu senang sekali belajar kan gitu. Kenapa? Karena dia fokus kepada potensi yang dia miliki gitu. Ya paham ya? Contohnya saya sendiri saya itu pelajaran di sekolah dulu, saya kan sekolah SD, SMP, STM. Sekolah yang pelajaran yang paling saya senangi sampai saya akrab sama gurunya itu pelajaran matematika. Karena sukanya logika saya itu. Sampai guru matematika itu akrab sekali sama saya. Saya kalau pelajaran matematika, hatta di jam terakhir, saya duduknya paling depan. Yang lain pada pingsan semua, saya yang paling aktif gitu. Kenapa? Pelajaran itu senang sekali saya kan gitu. Pelajaran yang paling membosankan bagi saya itu bahasa Inggris. Lihat gurunya saja memuntah saya itu. Ini maaf ya. Lihat gurunya, aduh, Pak Guru itu lagi, Masya Allah. Akhirnya bahwa saya duduk di belakang tidur. Sekarang pertanyaan, kalau saya suruh ngasah yang bahasa Inggrisnya, yuk setiap hari muntah-muntah saya kan gitu. Ya, tergambar ya Bapak dan Ibu ya. Maka apa? Pendidikan itu fokusnya kepada potensinya. Anak kita itu di mana sih hebatnya kan itu. Kalau kita enggak, Ustaz, saya pengennya anak saya itu Superman. Superman itu apa? Bacaan Qur'annya kayak Sasudes. Hadisnya kayak Syalbani kan itu. Kemudian dagangnya kayak Abdurrahman bin Auf. Wah, luar biasa. Jihadnya kayak Khalid bin Walid itu. Akhirnya apa? Mogol semua itu, nggak ada hasilnya kan itu. Dan kita kebanyakan kayak gitu. Prakteknya anak kita itu pengen jadi Superman semua gitu. Bahkan sekarang apa? Guru juga seperti itu, minta kepada anak-anaknya kan itu. Guru matematika, semua kalian harus hebat matematika. Guru fisika, kalian semua harus hebat fisika. Yang Al-Quran harus hebat Al-Quran. Padahal gurunya itu satu mata pelajaran megang satu kan gitu. Ya kan? Nggak ada satu guru megang semua mata pelajaran, anaknya suruh menguasai semua kan, nggak mungkin kan itu. Ya paham ya? Maka pendidikan itu fokus kepada potensi anak itu di mana. Nah, saya sampaikan di sini ucapan Imam Al-Qayyim. Apa yang saya sampaikan itu bukan produknya orang Barat loh. Ini produknya Islam. Tapi yang menjalankan ini sekarang orang-orang kafir, orang-orang Barat yang menjalankan. Bahkan ini sekarang diadopsi di Finlandia, negara terbaik. Demikian juga di Jepang, kemudian negara-negara top sekarang pendidikan itu, sekarang pendidikan mereka mengacu kepada potensi. Potensi di mana? Anak itu fokus di situ. Imam Al-Qayyim rahimahullah taala beliau mengatakan hendaknya menjadi acuan dalam pendidikan anak adalah kompetisi anak dan amal apa yang pas untuk kemampuan dan kesiapannya. Ini kemudian beliau mencontohkan. Jika pendidik melihat anak tersebut baik pemahamannya, hebat akademisinya, dan kuat hafalannya, ini sebagai tanda kalau ia siap menerima ilmu, maka hendaknya diukir ilmu dalam hatinya. Ketika hatinya masih kosong, niscaya ia akan menguasainya dan ilmu tersebut akan kokoh dan kuat dalam hatinya. Jadi misalkan gini, ada anak yang kuat sekali akademisinya, orangnya biasanya tenang, pembawanya kalem. Kalau di kelas nomor 1 juara, nomor 1 itu. Ini berarti memang orang-orang yang hebat pada akademisi. Ini calon-calon ulama kalau seperti ini. Kalau di kita, di pondok saya itu, ini yang kuat di agama itu pun kita bisa jadi dua. Ada yang kuatnya di hafalan, ada yang lebih kuat di pemahaman. Dan itu rupanya beda. Ada santri kita itu kalau menghafal, Masya Allah luar biasa. Kita nggak usah ngasih tugas, nggak usah ngasih kurikulum, nggak usah ngasih peraturan. Anak kita itu melejit dengan waktu yang sangat singkat. Dan itu saya lihat hasilnya beberapa anak kita, Masya Allah, top di hafalan. Tapi kalau suruh memahami, lemah mereka. Ada anak-anak kita yang Masya Allah, pemahamannya gurunya saja kalah gitu. Tetapi kalau suruh ngafal Quran, mereka itu lemah. Hafalannya itu lemah.
Ada juga anak kita itu, anak-anak didik kita itu lemah di hafalan, lemah di pemahaman, tapi kalau suruh kerja, masya Allah itu bersihkan pondok juara 1 dia itu. Lah sekarang di sini kita lihat anak kita itu di mana itu? Oh, ada anak potensinya luar biasa, akademisinya kuat. Ya sudah, ini calon-calon ulama. Terus bagaimana kurikulum ulama? Lah kurikulum pondok pesantren, kurikulum sekolah Islam itu kebanyakan kurikulum untuk ulama. Sehingga bahwa orang-orang yang jadi ulama yang potensi di situ mesti juara 1 dia itu. Kalau yang lain hebat nggak? Hebat, tapi bukan di situ, salah jurusan dia itu. Ya paham ya, salah jurusan dia itu kebanyakan itu. Kemudian kedua, contoh yang kedua, jika pendidik melihat anaknya berbeda kondisinya dengan itu, yaitu akademisinya lemah, namun ia melihatnya kuat fisiknya untuk olah badan seperti berkuda, memanah, bermain, tombak, dan sifat para mujahid, maka anak itu tidak ada jalan menuju ilmu dan tidak diciptakan untuk ilmu, maka latihlah fisiknya untuk menjadi mujahid, niscaya itu lebih bermanfaat baginya dan bagi kaum muslimin. Nah ini biasanya anak-anak yang sukanya tawuran. Jadi kalau ada anak sukanya tawuran, itu calon-calon mujahid mereka itu. Jangan ditaruh di pondok ngajari yang lain dia itu, nanti diajari semua sama dia itu. Carikan kurikulum jihad, wah luar biasa anak itu. Dan kita sebenarnya kalau melihat anak kita itu sebenarnya kelihatan. Ada anak saya yang pertama itu Abbas itu akademisnya kuat, sehingga orangnya tenang, bawaannya kalem, sukanya baca, sukanya nulis. Tapi anak saya namanya Walid itu, wah kayak kitiran itu, susah diatur. Semuanya diobrak-abrik, kakaknya dipukuli, ini semuanya diajar semua itu, masya Allah. Sehingga itu dari kecil sudah kelihatan potensi mujahidnya itu sudah ada. Tinggal kasih kurikulum jihad, akan menjadi mujahid luar biasa itu. Contohnya ketiga, jika pendidik melihat anaknya berbeda dengan itu, untuk jadi ulama nggak bisa, untuk menjadi seorang mujahid penakut nggak bisa, lihat darah saja muntah-muntah gitu. Mau jihad lihat darah saja muntah-muntah nggak bisa kan gitu. Tapi dia itu melihat, yaitu berarti anak itu nggak diciptakan untuk itu. Namun ia melihat anaknya itu memiliki skill untuk membuat karya dan dia memiliki keahlian di bidang itu. Dan keahlian itu adalah perkara yang mubah, maka asalah potensinya. Jadi anak kita itu ada sukanya dagang misalkan. Contohnya misalkan ya ibu ya, ada anak yang kalau ditaruh di pondok pesantren sukanya alasan suruh ngafal Quran, sukanya sakit perut, nanti ke WC lama sekali nggak keluar-keluar, biasanya keluarnya ketika jam pelajaran hafalan Quran sudah selesai itu baru keluar dia itu. Setiap ada pelajaran hafalan mesti sakit-sakitan gitu. Tapi kalau disuruh ke pasar, masya Allah wajahnya berseri-seri ke pasar itu, sehingga langsung ketemu sama pedagang itu tawar menawar, bisa langsung bisa ini, maka dia itu calon-calon pedagang yang handal kayak Abdurrahman bin Auf lah itu. Demikian juga yang lainnya banyak lah, potensi itu banyak sekali. Maka kata Imam Al-Qayyim, selama potensi itu mubah, arahkan anak itu ke situ. Namun kata beliau, terakhir beliau mengatakan, namun pencabangan, penjurusan ini semuanya dijalankan setelah pendidikan yang wajib untuk anak tersebut dari perkara agamanya. Setelah perkara yang wajib itu semuanya mereka dapatkan. Contohnya misalkan, Ustadz, saya itu nggak bakat untuk sholat fardu, Ustadz. Ya kita katakan nggak ada bakat sholat fardu, semua sholat fardu wajib semuanya, nggak ada namanya bakat gitu. Ustadz, saya itu nggak bakat baca Quran, Ustadz. Nggak ada namanya bakat baca Quran, semuanya bakat. Cuma kalau kekuatan menghafalnya berapa itu berbeda-beda. Ya paham ya? Jadi ada ilmu yang itu wajib bagi semua, ada juga ilmu yang itu potensinya berbeda-beda setiap orang. Maka maksudnya di sini itu apa? Mari ayah dan bunda itu melihat itu sekarang potensinya anak. Jangan anak itu dipaksa menjadi obsesinya orang tua. Kebanyakan pendidikan itu rusaknya di situ. Kebanyakan itu orang tua itu menaruh mimpi-mimpi obsesi mereka kepada anak. Nah, saya tadi lihat ustadz ceramahnya bagus sekali. Kamu harus jadi ustadz. Terus bagaimana Pi? Ya kamu mondok. Pertanyaan, yang pengen jadi ustadz itu siapa gitu loh? Bapaknya kan, bapaknya yang mondok, jangan anaknya yang mondok kan gitu loh. Ya kan? Ada seorang ibu misalkan, nah saya dulu itu pengen jadi dokter, cuma bapak saya, yaitu kakeknya berarti itu orang miskin nggak bisa. Kamu nanti harus jadi dokter nak itu. Pertanyaan, itu dokter mimpinya siapa gitu? Mimpinya ibunya, bukan anaknya kan gitu. Sampai ada cerita ini, cerita nyata di Indonesia ini. Aduh, udah habis lah waktunya.
Ada cerita nyata di Indonesia itu. Terjadi di Jakarta, di sebuah universitas besar di Indonesia. Jadi ada seorang mahasiswi dia itu. Seorang wanita, dia itu lulus kedokteran. Setelah wisuda persis, kejadiannya dia itu bunuh diri. Bunuh diri, loncat dari atap bangunan apartemen, jatuh mati dia itu. Ketika mati, kemudian dicari suratnya. Rupanya dia itu nitipkan surat ke orang tua. Apa kata dia? Dia mengatakan, Umi, cita-cita Umi sudah saya tunaikan. Yaitu apa? Ini sertifikat dokter. Silakan Umi ambil. Apa kata dia? Tapi cita-cita ini membunuh keinginan saya. Saya seperti di penjara menjadi seorang dokter itu. Dan saya stres. Maka apa? Sudah hancur semua cita-cita dengan cara seperti ini. Akhirnya apa? Ya udah, saya pengen meluapkan kemana saya dengan cara bunuh diri. Akhirnya apa? Bunuh diri gara-gara apa? Stres menjalani kehidupan yang dipaksakan sama orang tuanya. Dan saya punya cerita juga ini, ada teman saya. Ini ceritanya nyata. Saya punya teman saya itu anaknya taruh di pondok pesantren. Wos, nakal, kemudian sampai nggak mau sholat, sampai bolos. Coba bayangkan itu. Nilainya merah tua semua gitu. Sampai akhirnya apa? Pulang dari pondok, bolos kan itu. Jadi lari dari pondok, kemudian pulang ke rumah. Setelah itu dia suruh balik, nggak mau lagi. Sampai stres orang tuanya itu. Setelah itu alhamdulillah kenal pendidikan seperti ini. Setelah itu dia mulai tenang jiwa orang tuanya itu, nggak terlalu khawatir lagi. Akhirnya apa? Mulai pendekatan kepada anak dan yang lainnya sampai alhamdulillah anaknya itu mau sekolah. Dia itu nggak mau sholat, bukan sekolah tetap nggak mau dia itu. Setelah itu apa? Ditanya anaknya itu, nak, kamu itu mau apa sih itu? Apa kata dia? Bi, saya itu mau ternak. Saya itu nggak mau belajar, saya itu pengennya ternak saya itu. Anak SMP kelas 2. Ya sudah, kalau kamu pengen ternak nggak ada masalah. Akhirnya orang ini orang Semarang dipindah ke Purwodadi, kampung, ke tempat simbah. Ada tanah di sana, dibikin kandang kambing. Dia itu tidur sama kambing. Coba bayangkan itu. Sampai kambing dipeluk, sampai dia bisa bahasa kambing, bayangkan itu. Coba bayangkan itu. Sampai saya pernah ke sana itu. Lihat, masya Allah, kambing kalau lihat dia itu ya. Lihat dia datang ke kandang itu, kambingnya itu berdiri gini kakinya itu. Masya Allah, dipeluk sama dia itu. Sampai dia itu kalau kambingnya sakit, tahu sakitnya apa, oh, obatnya ini, tahu dia itu. Masya Allah itu. Sampai dia menjadi penyuluh ternak kambing di Indonesia. Setiap ada perlombaan kambing itu, dia juara 1. Sampai dalam setahun kemarin, dia itu menjual sekitar 500 ekor kambing. Bulan Idul Adha itu. Sekarang, dia itu belum lulus SMP. Masih kelas 3 SMP sekarang itu. Hasilnya apa? Dia itu enjoy sekali dengan aktivitas dia. Setelah dia itu enjoy, akhirnya ngafal Quran mulai tumbuh, sholatnya mulai tumbuh, kemudian ngafal Quran, belajar ini mulai tumbuh, semuanya mulai tumbuh semua itu, potensi-potensi agama itu mulai tumbuh itu. Kenapa? Karena dia itu sudah tahu passion dia itu di mana itu. Kayak istilahnya gini, ikan ketemu air, nah itu, dia akan hidup. Seperti monyet ketemu pohon, dia akan hidup itu. Demikian juga apa? Anak kita. Nah itu, anak kita itu sudah punya potensi masing-masing. Silahkan diasah potensinya. Jangan sampai cita-cita orang tua itu diterapkan kepada anak-anaknya. Maka sekarang, pahami di sini Bapak dan Ibu, anak kita itu punya mimpi-mimpi sendiri. Anak kita itu punya mimpi-mimpi sendiri yang pengen mereka raih. Sedangkan Anda yang tidak bisa meraih mimpi Anda, nggak usah dipaksakan ke anak. Ya kan? Ya berarti gagal lah. Anda punya mimpi selama ini gagal, nggak ada masalah. Tapi anak Anda harus punya mimpi-mimpi sendiri, cita-cita sendiri itu. Jangan sampai apa? Anak itu jadi obsesi orang tua gitu loh. Mimpi-mimpinya orang tua itu, jangan. Ini gimana Ustaz? Udah kok. Ini maaf ya, ini masih baru masuk ke 2 poin. Masih ada 3, tapi 3-nya nggak terlalu penting lah, karena itu sudah masuk ke aplikasi sendiri 3-nya itu. Yaitu 3 saya sebutkan secara ringkas. Pendidikan itu ibarat menumbuhkan tanaman. Jadi Anda ketika mendidik itu kayak Anda itu petani. Sedangkan anak didik Anda itu kayak tanaman. Tanaman itu punya fase-fase perkembangan dan Anda itu harus mengikuti fase itu. Jangan sampai namanya bibit lombok. Ya misalkan ya saya jelaskan bibit lombok atau bibit padi lah itu. Ustaz Abu Umer itu. Bibit padi yang harusnya panennya itu 6 bulan, pengen panennya itu 2 bulan. Bagaimana caranya? Ketika masih kecil dijor segala obat-obatan itu, akhirnya mogol. Terus bagaimana seorang petani itu sabar dengan
fase-fase yang berjalan. Nanti akan datang masa panen, itu akan datang. Kemudian yang keempat, yang tahapan fitrah. Nah, terus bagaimana tahapan fitrah anak itu kayak apa? Itu nanti tahapannya ada 4, 0 sampai 7 tahun itu namanya tufuliyah, 7 sampai 10 itu namanya tamyiz, 10 sampai balik itu namanya murahaqah, kemudian balik itu baru kita panen. Jadi panen pendidikan itu kapan? Ketika anak itu sudah balik, itu baru kita panen. Kemudian kelima, yang terakhir saya sebutkan secara ringkas, peran orang tua dalam mendidik. Yang terpenting dalam pendidikan itu, ini pahami ya, yang terpenting itu adalah peran ayah. Kenapa peran ayah? Karena Indonesia itu negeri bunda tanpa ayah, sehingga apa? Sukanya dijajah, sukanya ikut-ikutan. Di Indonesia itu paling mudah dijajah. Belanda saja sampai 350 tahun itu versi Belanda itu. Kenapa seperti itu? Karena karakter orang Indonesia itu kayak perempuan. Maksudnya apa? Dikasih gombal-gombalan itu klepek-klepek gitu. Kayak ibu-ibu lah, perempuan-perempuan kasih kembang walaupun metiknya di kebun kan itu. Oh, berbunga-bunga itu, senang sekali, klepek-klepek seperti itu. Orang Indonesia seperti itu. Sehingga apa? Menjajah Indonesia itu paling mudah. Kenapa? Indonesia itu negeri ibu tanpa ayah. Kenapa seperti itu? Karena ayah nggak pernah hadir dalam pendidikan. Semuanya totalitas serahkan ke ibu. Di rumah ketemunya ibu, sekolah ketemunya ustazah, sampai tua ya ketemunya mak-mak, ya wes bubar anak itu. Terus siapa yang mengajarkan anak itu mampu untuk mempertahankan prinsip dia itu? Itu ayah. Itu ayah. Maka itu pertanyaan dalam Al-Quran itu, nasihat-nasihat yang berharga itu nasihatnya bapak, bukan ibu. Kenapa kok nasihatnya Luqman kepada putranya, bukan istrinya Luqman kepada putranya itu? Kenapa? Karena yang akan menjadi motivasi bagi anak, yang akan menjadi benteng bagi anak dalam menjalani kehidupan dunia itu ayahnya, bukan ibunya. Nah itu apa? Ibu, saya katakan ya ibu, jangan porsi pendidikan diambil totalitas. Karena kebanyakan apa? Urusan pendidikan itu semuanya diambil porsinya sama ibunya. Bapaknya kerja sajalah itu. Jangan. Ibu harus kerja sama bapak. Kalau orang bertanya, loh Ustadz, bukankah katanya ibu itu sekolahan? Iya. Al-ummu madrasatun, iya. Tetapi ibu itu guru sekolah. Sedangkan ayah itu kepala sekolahnya. Kepala sekolah itu yang punya misi, punya kurikulum, itu semuanya bapaknya. Maka itu kalau ibu pengen menasihati anak, jangan ibu yang ngomong. Ini saya nasihatkan ya ibu-ibu. Anda mau ngomong sampai mumblok, istilahnya itu, sampai mulut berbusa, anak itu anggap angin lalu saja itu. Ya ibu-ibu tahan. Kalau ibu-ibu mau nasihati anak, serahkan ke bapak. Pak, nasihati anak supaya sholat. Oh nanti bapak jeder, anak nangis. Datang ibunya, dibasuh lukanya. Bapak kamu itu sayang sekali sama kamu loh nak itu. Ah seperti tugasnya ibu itu seperti itu. Jangan ibu yang ngomong. Anda semakin ngomong semakin dilecehkan sama anak itu. Ya paham ya ibu-ibu? Saya maksud itu supaya Anda itu paham. Tanggung jawab nasihat itu bukan Anda, orang tua, bapak. Anda itu tugasnya membasuh luka ketika bapaknya sudah jeder kepada anak. Setelah itu baru ibunya itu datang membasuh lukanya, ngelap-ngelap dia, kemudian meluk dia. Itu seperti itu. Jadi maksudnya apa? Bapak itu harus hadir. Bapak itu harus hadir. Jangan semua pendidikan serahkan kepada ibunya. Ya mungkin sampai di sini. Maka itu di situ saya sebutkan itu diskusi antara orang tua dengan anak di dalam Al-Quran itu ada 17 tempat. Ada 17 tempat di 9 surat. 14 tempat itu pendidikan ayah kepada anak, diskusi ayah kepada anak. 2 tempat diskusi ibu kepada anak. 1 tempat diskusi orang tua, baik ayah dan bunda kepada anaknya. Berarti yang paling penting apa? Diskusinya ayah. Ayah itu paling penting untuk pilar pendidikan anak, sehingga nanti ketika mereka keluar dari pendidikan itu menjadi orang yang hebat. Itu siapa? Ayahnya, bukan ibunya. Ya mungkin sampai di sini pembahasan secara ringkas. Ini ada beberapa masalah yang belum saya sebutkan karena panjang sebenarnya itu. Pendidikan fitrah itu lengkap sekali, panjang pembahasannya lengkap, tapi nggak mungkin kita sampaikan di majelis ini. Yang penting saya katakan dari awal, tujuan saya menyampaikan di sini untuk memberikan sikap rileks. Kita itu nggak usah khawatir tentang anak kita. Kita itu harus husnudzon kepada Allah Ta'ala dan kepada anak kita. Anak kita itu semuanya hebat. Maka orang tua, ayo kita itu ikut mendidik anak kita. Anda itu orang hebat.
bukan hanya sekolah saja yang hebat, tapi Anda itu lebih hebat daripada sekolah, tinggal nanti kerjaannya itu dibagi-bagi. Siapa yang berat, jadi tanggung jawab orang tua sama sekolah itu nanti beda-beda. Nanti kita pelajari lebih detail lagi. Ya mungkin sampai sini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa bermanfaat, dan kalau ada salah dari saya pribadi, kalau ada kebenaran itu dari Allah Ta'ala, dan kalau ada ucapan saya yang menyakiti hati atau ya ngantem-ngantem sana sini itu ya maaf, karena ini pendidikan parenting itu seperti itu memang. Kalau kita nggak dikentel itu nggak sadar-sadar kita itu. Ya sampai di sini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.